Shalom saudari, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya ketika kita mulai membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, maka sepanjang hidup kita akan diberkati dan kita akan melihat bagaimana hidup kita adalah pancaran kemuliaan kebesaran Tuhan. Sehingga kita nggak perlu takut lagi tentang problem yang kita hadapin, tantangan dan setiap kebutuhan yang kita butuhkan, sebab semuanya tentang Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita mulai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita mulai dulu dengan doa ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Karena kami percaya, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau perintahkan dan berhasil kemana kau suruh. Sebab itu kami buka hati, perintahkan, dan suruh datang kepada kehidupan kami, sehingga kami dihidupkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudari, kita akan melanjutkan apa yang Tuhan sampaikan sebelumnya. Sebelumnya adalah topiknya adalah apa dan siapa, tetapi saat ini kita akan lanjut kepada mengapa dan bagaimana. Apa hubungannya? Kita lihat dulu ya, untuk kita refresh karena ini berkaitan. Nah, saudara, kita melihat bahwa pola pikir apa adalah pola pikir perjanjian lama. Perjanjian lama adalah berfokus kepada apa yang harus kita lakukan. Makanya penuh dengan syarat, peraturan, Anda harus lakukan. Lalu tujuannya adalah apa yang saya dapatkan. Ini saudara, biasanya adalah jasmani ataupun materi, kesembuhan ataupun materi yang Anda dicukupkan, saudari. Ya, makanya karena apa yang harus dilakukan penting sekali untuk mengikuti peraturan sehingga apa yang terlihat itu sangat penting. Ya, tetapi pada akhirnya ya kita melihat bahwa lewat seorang anak muda yang kaya lalu datang kepada Yesus dan menyebut, "Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku beroleh kehidupan yang kekal?" Kemudian Yesus menyuruh dia, tetapi pada akhirnya walaupun dia sudah dia taat pada hal yang lain, tetapi tetap aja pada akhirnya ketika manusia disuruh melakukan sesuatu untuk syarat, ada saja yang dia tidak bisa penuhi. Itu dia yang terjadi, oke ya? Dan kemudian perjanjian baru beda. Pola pikir perjanjian baru adalah pola pikir tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Dan kita kemarin melihat tentang Sakius. Sakius, dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tetapi dia dengar. Lalu dia mau tahu siapa Yesus itu, saudari. Ketika dia mau tahu siapa Yesus, maka Yesus datang menghampiri dia. Yesus berkunjung dan menginap di rumah dia. Kemudian Yesus memberkati Sakius. Sakius diterima, diangkat, diakui sama Tuhan Yesus sebagai orang yang baik. Karena Tuhan menerima dia, mau tinggal sama Sakius, saudara. Lalu kemudian Sakius diubahkan. Akhirnya Sakius berubah menjadi orang yang benar dan menjadi berkat, saudari. Amin. Inilah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kalau pola pikir perjanjian lama, maka kita akan melihat apa yang harus aku lakukan, apa yang aku dapatkan, lalu pada akhirnya kita akan memiliki keterbatasan dan akhirnya mengeluh. Mengapa Tuhan terjadi sama aku? Mengapa belum terjadi? Ya, mengapa belum Tuhan berikan? Saudari, karena semua berpusat kepada kita dan kita selalu ada kekurangan. Tapi pola pikir siapa? Maka kita akan melihat pada akhirnya apa yang Yesus lakukan. Mungkin tidak langsung, tetapi kita akan melihat apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus berikan. Saudara-saudari. Dan semakin kita mengenal apa yang Yesus lakukan, dampak yang Tuhan Yesus telah berikan ataupun bayar di atas kayu salib dengan kematian dan kebangkitannya, maka kita akan semakin memiliki dasar yang kokoh untuk hidup dalam berkemenangan. Sehingga akhirnya kita menjadi kagum sama Tuhan. Kagum begini, saudara. Kenapa ya Tuhan begitu sayang saya? Wow, Tuhan luar biasa apa yang kau perbuat. Kalau pola pikirnya lama, mengapanya adalah mengeluh. Aduh Tuhan, kayak tadi ya. Oke. Nah, saudara, Anda sudah tahu bahwa semua ini adalah supaya kita hidup oleh Dia. Dan sekarang kita masuk bagaimana kita hidup, supaya bagaimana kita bisa hidup dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah berikan, saudara-saudari.
Amin. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ini. Kita akan pakai firman-Nya, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dulu. Saudara, inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, saudara-saudari. Anda melihat di sini, ya, yang kita lihat di sini, yang dimerahi, inilah kasih. Satu dimulai dengan Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, dia mengutus anaknya, saudara-saudari. Dan untuk menjadi pendamai, saudara-saudari. Dia mengutus Yesus, saudara-saudari. Ya, dan ketika Yesus diutus, maka Yesus itu adalah anak Allah. Dan ketika dia diutus ke dunia, maka dia harus menanggalkan keilahiannya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, saudara. Amin. Jadi Anda melihat, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda dan saya. Semua karena kasihnya. Lalu kemudian Yesus yang ambil inisiatif, Yesus yang merelakan status keilahiannya. Ketika dia turun ke dunia, dia tanggalkan status ilahiannya, dia mengenakan status manusia. Sorry. Karena dirinya ada hubungannya dengan kerendahan diri Anda, kerendahan hati Anda, maaf ya. Yesus, sorry. Luar biasa kan? Dia mengosongkan dirinya, merendahkan diri. Itu dia, karena dia tidak ada hubungannya dengan Anda dan saya. Dia mati buat kita. Dia turun jadi manusia buat kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, masih berseteru Allah, saudara, masih ungodly, jadi orang fasik, saudara. Ya, dia tetap, karena nggak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Nah, saudara, kemudian di dalam Ibrani 10 ayat 5 dan 7, untuk turun ke dunia ini, untuk menjadi pendamai ini, dikatakan dia diberikan tubuh. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kenapa menyediakan tubuh? Karena korban bakaran ini, saudara-saudari, harus datang dari yang sama, ataupun dari, kalau manusia, maka yang menebus harus manusia, korban manusia itu. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia adalah diberikan tubuh, dan karena dia tidak berbuat dosa, maka dia adalah persembahan korban yang sempurna. Amin, saudara. Ya, jadi itulah, maka Yesus butuh tubuh. Hasilnya, saudara-saudari, ya, hasilnya di ayat tadi kembali, maka dia dijadikan pendamai, atau saya katakan dia sebagai pendamai. Anda melihat di sini, ya, Anda mau percaya, tidak percaya, tapi ini adalah kebenaran. Orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun yang tidak, tetapi kebenaran ini tetap. Yesus, anak Allah, menjadi manusia, mati di salib untuk menjadi pendamai, saudara. Allah dengan manusia. Oke, ya, itu dia. Entah mau orang percaya nggak percaya, tetap aja Yesus adalah pendamai, Juru Selamat. Oke ya. Nah, sekarang tetap kita ngelihat lagi di sini, saudari. Ya, tetap tadi kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10. Sekarang kita ngelihat 1 Yohanes 4 ayat 9, saudari. Nah, ini kita mau fokus ayat 9-nya, ya. Kita lihat dikotakin, ya, ini ya. Sebelum ayat 10 ada ayat 9. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudari, Tuhan memperlihatkan lewat kedua firman ini, Roh Kudus memperlihatkan, satu, karena kasih Allah, Allah mengutus Yesus untuk pendamai. Tetapi juga kita ngeliat di sini, Allah pun, saudara, oleh kasihnya, ya, telah mengutus. Ya, ini dia ayat 9-nya, ya. Kasih Allah dinyatakan dengan bahwa Allah mengutus anaknya, supaya kita hidup olehnya. Banyak anak-anak Tuhan percaya Yesus adalah pendamai, penghapus dosa, Juru Selamat kita. Tetapi banyak orang percaya ketika dia terima Yesus, tetapi dia tidak mengerti, tidak sadar bahwa Allah pun karena kasihnya telah mengutus Yesus supaya kita hidup olehnya.
Apa makna hidup olehnya ini? Saudari, kita perlu tahu. Saudara-saudari, ini kita harus tahu. Jadi Yesus diutus oleh Allah Bapa ke dunia. Tetapi kemudian Anda tahu bahwa Yesus kemudian naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 7, dia bilang, jikalau aku tidak pergi, jadi maka dia harus pergi kan? Pergi kemana? Naik ke surga. Kapan? Setelah dia sudah jadi pendamai. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Oleh sebab itulah Roh Kudus datang setelah Yesus naik ke surga. Karena diutus oleh Allah di dalam Yesus. Penghibur ini tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi balik ke surga, kata Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi, saudara-saudari, di ayat 9 tadi bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Sekarang anaknya balik ke surga. Nggak ada di dunia. Anaknya ini, Yesus ini begitu bertanggung jawab, maka dia kemudian mengutus Roh Kudus. Roh yang sama dengan Allah karena dia adalah Allah sendiri, saudara. Ya. Sehingga ketika ini maknanya di sini adalah ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus, saudara. Roh Kudus inilah, saudari, tidak butuh tubuh roh, tetapi butuh tubuh kita. Makanya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena kenapa? Dia diutus tinggal di dalam kita, saudari. Dan karena dia roh, maka tubuh Anda nggak merasakan bahwa dia ada. Dan karena dia roh, bahkan jiwa kita pun nggak merasa tuh. Kadang perasaan kita, logika kita, mana ya Roh Kudus? Aku nggak ngerasain, aku nggak ngelihat. Saudara, nggak bisa kayak begitu. Karena Roh Kudus adalah roh. Jadi dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus ada, diutus kepada kita? Dari firman. Yohanes 6 katakan, perkataan ku katakan adalah roh dan hidup. Firman Tuhan adalah roh. Anda tahu dimensi roh atau Anda tahu keadaan roh dari firman Tuhan, bukan dari perasaan Anda dan saya. Tapi banyak orang Kristen, banyak orang percaya, melihat Tuhan lebih banyak pakai perasaan. Perasaan diberikan Tuhan, tetapi perasaan nggak harus dan tidak bisa dijadikan yang menuntun, yang di depan, yang menentukan. Ya, ini dia yang harus kita mulai bertumbuh dewasa, saudari. Oke ya? Nah, saudari, ini dia kemudian Anda harus perhatikan ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21a. Kita lihat bagaimana Roh Kudus itu diutus kepada kita. Bagaimana caranya? Oke ya, tadi kalau Yesus, dia ada tubuhnya, jadi manusia. Roh Kudus bagaimana? Dikatakan, ini ayat yang penting, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara-saudari, bahwa Yesus, Roh Kudus diutus kita, supaya kita satu, ada kesatuan. Kalau Yesus tadi harus mengosongkan diri, tetapi Roh Kudus diutus kepada kita ketika Yesus naik ke surga, kita harus melihat dan ataupun Roh Kudus menjadi kesatuan dengan kita. Ayat Yohanes 17 ayat 3, ayat yang sangat terkenal tentang Allah Bapa sangat mengasihi kita, sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Jadi di sini dikatakan, Anda lihat ya di sini, ya, engkau mengasihi mereka, mengasihi kita ini, sama seperti engkau mengasihi aku. Ini Yesus yang ngomong. Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Dahsyat bukan? Tetapi konteks ini, saudari, kasih yang begitu besar dari Allah buat kita, konteksnya adalah kesatuan. Aku di dalam mereka, Yesus di dalam kita, dan engkau di dalam aku. Allah Bapa di dalam Yesus. Kesatuan, saudara, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara-saudari, yang saya mau sampaikan ataupun Tuhan mau sampaikan kepada kita, saudari, ketika Allah, ya, yaitu juga melalui Yesus mengutus Roh Kudus, saudari, itu adalah bukti kasih Allah yang dinyatakan. Dan
Kita harus melihat, karena begini, banyak orang percaya punya konsep Roh Kudus salah. Kita lebih sering konsep Roh Kudus kita adalah kepenuhan. Saudara-saudari, Roh Kudus adalah pribadi. Kalau pribadi, Anda nggak bisa dikasih setengah, lalu kemudian dikasih lagi 1/8, Roh Kudus tambahin lagi. Nggak bisa, saudari. Ketika Anda diberikan Roh Kudus, Anda diberikan sepenuhnya, satu kesatuan, seutuhnya artinya. Roh Kudus itu pribadi. Saudara-saudari. Sama kalau Anda, saudara-saudari, menikah misalkan dengan seorang pribadi, maka Anda nggak bisa menikah, sekarang tangannya, besok kakinya, terus besok baru badannya, baru kepalanya. Nanti kalau udah semua, baru penuh tuh semua. Bukan itu. Ketika Anda menikah dengan seorang pribadi, maka seluruhnya satu pribadi itu. Ketika Roh Kudus diutus kepada Anda, adalah satu pribadi. Tapi banyak orang percaya, saudara, kita lebih berfokus pada kepenuhan Roh Kudus, bukan kepada kesatuan. Padahal Tuhan menekankan pada kesatuan ini. Kasih Allah yang begitu besar untuk menyatakan, untuk menunjukkan Anda dan saya adalah satu dengan Roh Kudus sekarang. Karena kita sudah didamaikan, kita sudah dikuduskan, maka Roh Kudus bisa tinggal dalam kita sebagai satu kesatuan. Ketika kita hidup dalam satu kesatuan inilah, maka kita bisa hidup olehnya. Dan yang uniknya di sini, saudara, bukan uniknya ya, ini Anda harus perhatikan. Di ayat 9 ini, ketika dikatakan Allah mengutus anaknya yang ditunggal dalam dunia, Yesus, ketika Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudus menggantikan dia, supaya, saudara, ada kata supaya. Kalau tadi Yesus sebagai pendamai, Anda mau percaya tidak percaya dia adalah pendamai. Tetapi di sini supaya artinya begini, saudara, supaya artinya tidak menjadi keharusan. Arti begini, ya, saya contohnya begini. Kalau saya diangkat menjadi, ya, saya diangkat sebagai menteri, contoh saudara-saudara ya, kalau saya sebagai menteri, maka mau orang menghormati saya, musuh saya, mereka nggak bisa menolak kebenaran fakta bahwa saya adalah menteri. Amin ya. Tetapi contohnya lagi, ya, kalau kata supaya, ya, supaya kalau saya dikasih misalkan mobil, supaya saya bisa melakukan tugas ataupun saya bisa berpergian dengan cepat, dengan juga, saudara, nyaman. Nah, itu supaya. Tapi bisa nggak saya nggak pakai mobil yang diberikan? Bisa kan? Kalau saya nggak pakai, maka supaya saya bisa cepat, supaya saya bisa nyaman, tidak terjadi. Benar? Nah, ini dia firman Tuhan. Ketika dikatakan Anda satu dengan Roh Kudus, supaya Tuhan mau, dengan kata lain, firman Tuhan mau dengan kata lain begini, saudara-saudari. Anda harus tahu bahwa Anda dan saya adalah satu dengan Roh Kudus, supaya kita bisa hidup olehnya, oleh kuasa Tuhan. Ini yang dimaksudnya, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau buat kita. Oke? Nah, saudara-saudari, ketika kita tahu inilah, sekarang kita akan fokus di sini, saudara, karena Anda sudah tahu di atasnya tentang Yesus sebagai pendamai, ya, korban penghapusan dosa. Maka kita jadi dikuduskan, diampuni. Tetapi orang percaya nggak berhenti di situ aja. Orang percaya tidak mengalami terobosan dan kuasa Allah. Karena mereka nggak sadar bahwa ada pernyataan kasih, yaitu supaya Anda hidup olehnya. Tetapi untuk itu kita harus melihat bahwa Roh Kudus dan Anda adalah kesatuan. Anda dengan Roh Kudus bukannya tentang penuhi, tetapi satu. Nanti kita akan melihat bagaimana itu, ya. Nah, apa satunya? Itu apa dampaknya, saudara-saudari, ketika kita hidup satu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kesatuan ini.
Ya, nah kita akan melihat dalam 2 Korintus 5 contohnya. Saya hanya beberapa ayat di sini, tapi Anda akan bisa gali. Nah, Roh Kudus, saya berdoa supaya mengingatkan akan firman kebenaran yang lain. 2 Korintus 5 ayat 21 contohnya, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 11, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara, lihat, nggak cukup sampai Anda dibenarkan oleh karya Tuhan Yesus, tetapi Anda juga mulai, bukan nggak cukup, tetapi Anda harus mulai menyadari dalam Roh Allah, Roh Kudus, dalam kesatuan dengan Roh Kudus ini. Dengan kata lain, semakin kita tahu bahwa kita satu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan akan apa yang Yesus lakukan buat kita, karena perjanjian baru tentang apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus berikan. Nah, mau disampaikan di sini bahwa dikatakan bahwa kita dalam dia kita telah dibenarkan. Lihat ya, kita dibenarkan, disucikan, artinya dibenarkan, dikuduskan, saudari. Jadi segala status kita, saudara-saudara, datang olehnya. Jadi yang saya mau katakan secara simpelnya begini, bahwa ketika kita mengerti bahwa kita satu dengan Roh Kudus, maka kita hidup oleh status Yesus. Karena kita sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Status Yesus, saudara, adalah kudus, benar. Tetapi sekarang ketika dia memberikan Roh Kudus, saudara, banyak sekali. Saudara, Anda tahukah Anda dan saya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, maka dikatakan dalam Ibrani, sebuah warisan baru bisa berlaku kalau yang pemilik warisnya itu meninggal. Maksudnya apa, saudara? Artinya gini, ketika meninggal, maka ahli warisnya yang menjadi pemilik apa yang dimiliki oleh yang menulis warisan sebelumnya yang telah meninggal. Oleh sebab itulah, ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi statusnya diberikan kepada kita. Inilah kesatuan. Anda, kalau kesatuan begini, saudara, ya, Anda melihat begini, kalau Anda kesatuan, misalkan ini hanya membesarkan aja, bukan besar, artinya supaya simpel, menyimpulkan aja ya. Ketika ada seorang pria ini terhormat, terpandang, sangat berlimpah. Kalau kita ngomong secara dunia ya, saudara, kaya. Itu terus terhormat, terpandang. Kemudian ketika dia menikah dengan seorang wanita yang biasa aja, orang nggak pernah dengar, nggak pernah kenal, ya, gitu. Saudara, ini hanya simple anak-anak contoh aja gitu, saudara. Dan ketika mereka menikah, mereka satu. Maka wanita itu, ya karena saya pakai wanita, karena wanita itu lambang gereja. Wanita yang dulu yang nggak dikenal, nggak ada apa-apanya, bukan wanita yang terhormat, saudara-saudari, gitu ya. Maka ketika dia menikah, dia satu dengan pria itu yang terhormat, maka dia memiliki status dari pria itu. Wanita itu akan menjadi wanita yang kaya, karena status suaminya kaya, kemudian dia akan menjadi wanita yang terhormat, terkenal. Itu dia, saudara. Anda harus tahu bahwa Anda dengan Roh Kudus, bukannya Anda baik, Anda sering berdoa, maka Roh Kudus akan tambah. Anda sering berdoa bahasa Roh Kudus akan berlimpah lagi, tambahin lagi. Bukan, saudara. Anda harus mulai melihat ketika Anda terima Yesus, maka Roh Kudus dikudus kepada Anda satu persatu. Maka sekarang status Anda adalah status yang datang dari Yesus. Apa itu status Yesus? Apa aja? Banyak sekali, saudara. Anda melihat ketika Yesus selesai dibaptis, maka ada suara dari surga, dari Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu status Yesus. Dikasihi, berkenan, didengar. Itu diberikan pada kita. Makanya juga sama juga, saudara. Kekudusan pun
ada kekudusan yang karena status diberikan. Kebenaran kita pun juga ada righteousness bahasa Inggrisnya, itu adalah jubah, dalam Alkitab dilambangkan sebagai jubah kebenaran. Jubah itu bukan dari perbuatan, dikenakan, saudari. Anda melihat bahwa anak bungsu yang terhilang ketika dia balik ke rumah, bapaknya mengenakan jubah. Kebenaran itu bukan perbuatan, tetapi diberikan. Kebenaran Anda adalah pemberian Tuhan. Maka ketika anak saya sudah dibenarkan, saya harus berlaku benar. Karena saya sudah dikuduskan, kekudusan Tuhan, maka saya dikhususkan untuk berbuat kudus, saudari. Amin. Jadi inilah yang kadang kita nggak melihat. Anda dan saya kadang-kadang dipanah oleh iblis, oleh dunia. Kita hidup oleh status kita. Aduh, status kita kadang status berdosa, penyesalan, kebodohan, masa lalu, kekelaman, saudara. Ini akan membuat kita terombang-ambing. Tuhan mau kita hidup oleh statusnya. Amin. Lalu kemudian apa lagi dampak daripada Roh Kudus satu dengan kita, maka kita hidup olehnya. Ya, saudara. Tetapi ini ingat, ini supaya artinya ini tujuan Tuhan. Tapi kita bisa nggak mau, kita bisa nggak pakai. Ya, yang kedua adalah firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, Anda diselamatkan, bukan hanya sekedar diselamatkan masuk surga, tetapi ada lagi, supaya artinya tujuannya kamu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, saudari. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus hidup satu dengan kita. Anda tahu tadi kesatuan itu adalah satu. Kata kesatuan di sini, saudara, satu ini artinya tinggal satu atap, satu rumah, ya saudara, satu. Maka kesatuan ini kesatuan ikatan, kayak Anda cleveling. Artinya begini, saudara, kafah dalam bahasa Ibrani, ini artinya kesatuan yang seperti tali, gitu, saudara, ya. Jadi pada akhirnya Anda nggak melihat lagi dua, tetapi satu. Allah melihat kita, Allah Bapa melihat kita satu dengan Yesus, satu dengan Roh Kudus, saudari. Kebenaran Yesus itulah, status Yesus itulah, yang satu dengan kita, itu yang dilihat oleh Allah. Oke ya, nah ini juga, saudara. Kemudian juga ketika kita satu dengan Roh Kudus, berarti juga tadi supaya, artinya tujuannya adalah, jadi ada tujuan supaya kita hidup dengan tujuannya. Karena saudara, ketika Tuhan memberikan kuasanya, saudara ya, ketika Tuhan memberikan statusnya, tetapi kalau kita tidak melihat tujuannya, maka itu akan sia-sia, itu akan membuat kita nggak melihat, nggak berguna. Artinya kita tidak menjadi bahagia. Maksud saya lihat begini, saudara. Ketika Tuhan memberikan berkat buat kita, tetapi kalau tujuannya kita nggak tahu, maka akan kita pakai untuk memuaskan diri sendiri. Akhirnya berbahaya buat kita. Jadi berkat ataupun misalkan harta, materi yang diberikan Tuhan tanpa kita mengerti tujuannya, akhirnya kita mau pakai tujuan kita, tapi justru bisa berbahaya. Oleh sebab itulah kita harus, Tuhan mau kita hidup dengan tujuannya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Cari perkara di atas, tujuannya itu adalah masalah hal surgawi di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya begini, saudari, itu bukan hal yang naruni datang dari kita, tapi Anda mulai merenungkannya. Bukan dari bumi. Yang bumi Anda, kalau dari bumi 1 Yohanes 2 katakan, segala sesuatu yang datang dari dunia itu adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara-saudari, ya. Jadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini hanya sekedar mata, memuaskan mata, sama lebih bagus lagi, lebih mewah lagi, ya. Terus juga keinginan daging, saudara, Anda tahu sendiri keinginan daging, hanya untuk kesombongan Anda, untuk pemuasan diri, ya. Lalu keangkuhan hidup, itu semua berbahaya, itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29, ya, Roma 8:28 terkenal. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja, tetapi Anda tahu bahwa kelanjutannya,
dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semua. Kalau Anda baca 28 juga ya, ini saya ulangi lagi, Roma 8:28 katakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Lalu dilanjutkan lagi semua, apa tujuannya? Ya, semua yang dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Ini tujuannya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Yesus, saudara. Jadi kalau ditanya, apa tujuannya? Kita menjadi segambar dengan Yesus. Kita tidak lagi segambar dengan Adam, tetapi segambar dengan Yesus, saudara. Ini dia. Dan begitu banyak hal, keinginan-keinginan dari apapun panggilan-panggilan, ketika kita mulai menginginkan ya serupa dengan Yesus, maka kita harus dikatakan oleh firman Tuhan memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Bisa nggak kita punya itu? Bisa. Dari mana? Firman Tuhan. Kita harus melihat, saudara-saudari, banyak sekali yang kesusahan hidup karena kita membiarkan tujuan dunia, tujuan kita menguasai kita, bukan tujuan Kristus. Kalau tujuan Tuhan, saudara, tidak pernah membuat kita jadi tertekan, tetapi justru akan membahagiakan kita. Renungkan ini, saudara. Seringkali kita hidup dengan tujuan kita, ya Tuhan, lalu kita tanya, Tuhan, kenapa Engkau nggak jawab? Karena kita mau memaksakan tujuan kita. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, saudara, itu akan mendatangkan sukacita, akan bersumber pada kebenaran, saudara. Segala sesuatu dari Tuhan akan membuat kita hidup dalam kelimpahan. Itu kelimpahan sukacita, kelimpahan kebahagiaan, saudara. Amin. Ya. Kemudian saudara, yang terakhir ya setelah tujuannya ya kita akan melihat ya dalam Roma 8 ayat 11, saudara, dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu, satu, kata diam di sini ya saudara-saudari ya itu adalah satu. Diam di sini artinya satu. Saudara, diam di sini adalah kesatuan seperti orang yang tinggal dalam satu atap, gitu saudara ya. Jadi kayak seorang yang married tinggal satu atap, satu rumah, itu dia. Ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana oleh roh. Jadi ini sedang menekankan kuasa yang membangkitkan Yesus itu akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Ini kadang orang percaya nggak mengerti. Kok enggak ya Tuhan? Karena kita nggak melihat bahwa Roh Kudus satu dengan kita. Maka kita akan dihidupkan oleh kuasanya. Dalam Ibrani 4 ayat 14, saudara-saudari, karena kita sekarang punya imam besar agung yang melintasi segala langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudari, Anda tahu imam besar agung, imam besar, ketika dia mempersembahkan korban, ketika ada di dunia, saudara, bukan Yesusnya, imam besar orang Israel dalam perjanjian lama, itu adalah gambaran doang dari apa yang akan Yesus lakukan, saudara, dan Yesus sudah lakukan. Saudara, ketika dia mempersembahkan korban penghapusan dosa, lalu kemudian dia menghapuskan dosa buat diri dia, lalu buat orang Israel, dia mempersembahkan korban penghapusan dosa buat Israel, dia harus diri dia dulu, karena dia harus suci. Tapi kalau Yesus, dia sudah nggak berdosa, sudah. Baru sudah dia mempersembahkan korban bakaran, iman dia aman dulu, sudah mempersembahkan korban bakaran buat diri dia, kemudian dia mempersembahkan korban bakaran buat umat Allah. Sudah itu, dia baru punya kuasa untuk memberkati. Jadi imam besar agung ketika di Ibrani katakan, Ibrani tekankan, kita mempunyai imam besar agung yang telah mengatasi segala langit, saudara-saudara. Ini bicara kuasa dan kuasa apa? Untuk diberkati. Oleh sebab itu di ayat 16 dikata, sebab itu marilah kita penuh keberanian. Kenapa kita penuh keberanian? Karena kita punya imam besar agung yang telah mempersembahkan darahnya buat pengampunan dosa kita.
sehingga kita penuh keberanian mengambil kata kasih karunia. Ini saudara, kuasa Tuhan ada kata kasih karunia. Anda tahu dalam perjanjian lama, tabut Allah itu, di mana hadirat Allah hadir itu, memiliki kuasa yang paling tinggi, saudara. Hadirat Allah di situ. Itu tabut Allah itu di atas itu tabut perdamaian. Itu adalah tata kasih karunia. Mercy seat bahasa Inggrisnya, ya, tata kasih karunia. Supaya ini kuasa, saudara, sehingga kita bisa menerima rahmat dan menerima kasih karunia kemurahan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Jadi Anda melihat saudara di sini, ketika kita mau hidup, bagaimana supaya kita hidup oleh Tuhan, yaitu kita mulai melihat kesatuan. Sehingga Anda dan saya, kalau melihat siapa Anda, dunia bukan dunia mungkin melihat Anda, status Anda berdasarkan apa yang Anda miliki, pekerjaan Anda, atau apapun juga, saya nggak tahu. Tetapi Anda di dalam Yesus, dalam kesatuan dengan Roh Kudus yang telah diutus, status Anda adalah sebagaimana Yesus. Tujuan Anda juga, saudara, memiliki tujuan Kristus, tujuan dari Tuhan, gak akan gagal. Kuasanya juga, saudara. Ketika Anda dan saya melihat pada kesatuan, bukan kepenuhan. Kalau kepenuhan, saudara, ya saya baru sedikit, saya baru 1/5, saya baru 1/4, saya 1/3, nggak pernah ada. Akhirnya kita nggak yakin, saya udah penuh belum ya? Saya udah penuh belum Roh Kudus ya? Tetapi ketika Anda mulai tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi, saya satu, maka Anda dan saya sudah seluruhnya penuh. Artinya satu pribadi, Roh Kudus sudah diterima sama kita. Tetapi jangan hanya sekedar diamkan aja. Anda dan saya harus melihat Roh Kudus itu adalah kesatuan. Artinya, saudara, sertakan semua, segala sesuatu. Sertakan, seperti misalkan suami dan istri. Kesatuan, tinggal satu atap. Saudara, apa yang terjadi, apa yang dia alami, kalau di luar hujan, maka suami istri tahu mengalami hujan. Artinya melihat itu hujan. Demikian juga, saudara, Anda dan saya bukan kesadaran perasaan, tetapi kesadaran roh adalah satu dengan Roh Kudus. Nggak pernah lepas. Nggak pernah, saudara. Maka kita akan melihat hidup kita akan dihidupkan olehnya. Saudara, bukan dihidupkan oleh dunia, bukan oleh perbuatan orang. Kadang kita fokusnya pada dunia, sehingga akhirnya hidup kita tergantung dari apa kata dunia, apa kata perbuatan orang, dan kadang kita berfokus pada proses. Kadang, saudara, proses hidup itu nggak gampang. Tetapi itu nggak menentukan Anda. Yang menentukan Anda adalah status Anda dan saya di dalam Kristus. Tujuan Anda dan saya dalam Kristus. Kuasa Allah di dalam Yesus itu, saudara. Jadi bukannya proses hidup. Proses hidup mungkin susah. Tetapi proses hidup, saudara, ketika Anda fokus pada proses hidup, itu menjadi sulit. Anda mulai bertanya-tanya. Dan ketika Anda mulai fokus kepada kesatuan Anda, sehingga status saya adalah status bagaimana Yesus adanya, tujuan saya adalah sebagaimana tujuan Yesus adanya, kuasa saya adalah sebagaimana kuasa Yesus adanya. Nggak peduli tentang proses yang dilalui. Proses hidup tiap orang bisa berbeda. Maka Anda akan melihat pada akhirnya hidup kita ini, saudara, yang masih di dunia ini dikatakan dalam Galatia 2:20, aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kesatuan, saudara. Ini kata di dalam lagi adalah kesatuan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, kita masih pakai daging kan, saudara, adalah hidup oleh iman. Ada orang bilang benar, tapi saya percaya apa? Iman anak Allah, nggak ada dalamnya, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari. Bukan, ini hal yang luar biasa. Saudara, ini benar-benar uplifting. Ini benar-benar buat saya adalah sesuatu hal yang membuat kita ke depan lama langkah kita. Nggak perlu khawatir dan takut karena kita telah satu dengan Yesus.
kita satu dengan Roh Kudus, maka kita hidup olehnya. Tujuan kesatuan itu supaya kita hidup olehnya. Sebab itu, mulailah pakai apa yang Tuhan telah sediakan. Pakai statusnya, pakai tujuannya, pakai kuasanya. Maka Anda akan melihat bagaimana kuasa itu, Allah itu menghidupkan kita. Amin, saudara. Bagaimana saudara? Anda diberkati? Saya begitu diberkati dengan kebenaran firman ini. Dan izinkanlah Roh Kudus menuntun kita sehingga kita dihidupkan oleh apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih. Kebenaran yang Kau berikan pada kami telah memberkati kehidupan kami, dan kami bukan hanya mau diberkati, tapi kami mau dihidupkan oleh kebenaran ini, Tuhan. Sehingga kami hidup oleh kuasa Tuhan, oleh tujuan Tuhan, Tuhan, dan oleh status yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sehingga kami tidak lagi digoyahkan, tetapi kami hidup di dalam satu kepastian. Dan kami tahu, Tuhan, hidup kami, kepastian kami adalah kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur kami berikan padamu, dan berkati umat-Mu dengan berkat yang datang dari surga. Karena kami percaya kami punya imam agung besar yang memberkati kehidupan kami dan memberkati kami dari surga. Terima kasih. Berkati umat-Mu, berkati domba-domba-Mu, berkati umat kesayangan-Mu ini semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami terima berkat. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.